Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Seluruh istana ilahi mengeluarkan suara dengungan yang jelas saat jari Lindong melepaskan tali busul. Pada saat yang sama, puluhan ribu sinar ilahi yang cemerlang mengalir ke anak panah 3 warna. Anak panah ini adalah kondensasi dari semua kekuatan dalam tubuh Lindong. Seberkas cahaya melesat keluar dari istana ilahi. Sinar yang dipancarkan pada saat itu tampaknya menguapkan semua aura jahat yang merasuki langit. Banyak mata yang terkejut melihat ke atas. Mereka menyaksikan seberkas cahaya melesat keluar dan berbenturan keras dengan sinar cahaya yang sangat jahat. Suara gemuruh bumi terdengar. Cahaya itu seperti matahari yang perlahan terbit. Ki iblis yang tak berujung menghilang di bawah sinarnya. Suara serak perlahan terdengar dari dalam istana ilahi. Setelah itu, semua orang menyaksikan retakan samar mulai muncul pada sinar cahaya jahat yang bahkan dapat memaksa mundur seorang ahli puncak yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Sinar cahaya jahat itu akhirnya hancur di bawah seberkas cahaya. Cahaya itu memudar. Namun, anak panah 3 warna itu terus melaju dengan momentum yang sama, merobek langit dan melesat tanpa ampun ke arah mata jahat yang sangat besar itu dengan kecepatan kilat. Teriakan yang sangat menyedihkan tiba-tiba keluar dari mulut Raja Kursi ketiga. Orang bisa mendengar suara yang pecah dari matanya. Setelah itu, matanya dengan cepat runtuh dan darah hitam mulai mengalir keluar dengan panik. Itu merupakan pemandangan yang sangat mengerikan. Sementara itu, mata jahat raksasa itu menyusut dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi setitik cahaya hitam redup yang melesat kembali ke tangan Raja Kursi ketiga. Namun, yang terakhir terus menutupi matanya dengan tangannya sementara lolongan ganas terdengar dari tenggorokannya. Istana ilahi perlahan menghilang. Setelah itu, istana itu kembali ke dahi Lindong. Tubuhnya muncul saat tangannya yang gemetar menyeka darah di sudut mulutnya. Raja Kursi ketiga ini memang kejam. Jika bukan karena kekuatan Lindong telah melonjak, bersama dengan penggunaan formasi alam semesta kuno, istana ilahi, dan penggabungan sempurna dari 3 simbol leluhur ke dalam anak panah, kemungkinan besar dialah yang akan berteriak dengan sedih sekarang. Jeritan memilukan dari Raja Kursi ketiga menyebar di langit. Namun anehnya, pasukan penjara iblis di bawah melambat sesaat ketika teriakannya yang mengerikan terdengar. Medan perang di langit juga menunjukkan tanda-tanda berhenti. Namun, ini hanya di sisi penjara iblis. Lindong terkejut ketika melihat pemandangan aneh ini. Dia menatap Raja Kursi ketiga yang berteriak tanpa henti, dan hatinya dipenuhi ketidakpastian. Meskipun Raja Kursi ketiga terluka parah, dia masih memiliki semangat untuk terus bertarung. Mengapa dia bersikap seolah-olah kematian sudah pasti? Di bagian langit yang paling tinggi, Raja Kursi surga menghindar dan mundur. Pakaiannya tampak sedikit compang-camping. Ini jelas merupakan hasil pertarungannya dengan Ying Huan-Huan. Dia kemudian menatap Raja Kursi ketiga yang berteriak dengan sedih. Setelah itu, dia melirik aura berdarah dan brutal yang memenuhi langit. Tiba-tiba, dia tersenyum ke arah Ying Huan-Huan di dekatnya, yang tubuhnya memancarkan ki dingin yang mengerikan. 3 orang tua, aku tidak menyangka bahwa kalian akan menjadi orang pertama yang terluka. Raja Kursi surga menoleh, menatap Raja Kursi ketiga dan berkata sambil tersenyum. Jeritan memilukan dari Raja Kursi ketiga berangsur-angsur berhenti. Wajahnya berlumuran darah hitam, pemandangan yang sangat mengerikan. Para petinggi penjara iblis lainnya juga menatap Raja Kursi ketiga. Ekspresi mereka agak aneh dan bersemangat. Raja Kursi ketiga menyeka darah hitam di wajahnya sambil tertawa aneh. Dia melihat ke arah Lindong dan berkata, "Kau memang mengagumkan. Awalnya, kupikir kita harus bertarung lebih lama lagi. Aku tidak menyangka akan terluka begitu cepat olehmu." Lindong mengerutkan kening. Ia menatap kelompok Raja Kursi ketiga yang agak aneh itu dengan perasaan gelisah yang berkelebat di hatinya. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya dan bertukar pandang dengan kelompok Master Api, hanya untuk melihat bahwa mereka juga mengerutkan kening. "Kita mungkin tidak bisa menghadapi kalian semua, tetapi apakah menurutmu akan semudah itu untuk melenyapkan kita?" Raja Kursi surga tertawa. Ice Master berkata bahwa dia sudah lelah dengan sandiwara yang tak ada habisnya ini. "Bukankah kita juga begitu?"
Karena itu, kami benar-benar ingin membunuh kalian semua kali ini. Dia tersenyum ke arah Raja Kursi Ketiga dan berkata, 3 orang tua, karena kalian telah kalah, kalian akan menjadi orang yang membukanya. Raja Kursi Ketiga tersenyum aneh dan mengangguk setelah mendengar ini. Setelah itu, dia duduk di langit di bawah perhatian banyak pasang mata. Tangannya membentuk segel saat darah hitam yang mengalir di wajahnya menjadi semakin kental. Perasaan tidak nyaman yang amat sangat menyebar. Kilatan dingin melintas di mata hitam Lindong saat melihat tindakan tak biasa mereka. Cahaya perak menyala dan dia muncul di depan Raja Kursi Ketiga seperti hantu. Tongkat simbol leluhur di tangannya melesat keluar dan menusuk ke arah tenggorokan Raja Kursi Ketiga dengan kecepatan kilat. Tongkat simbol leluhur menembus pertahanan Raja Kursi Ketiga tanpa halangan apapun dan melesat keluar melalui tenggorokan Raja Kursi Ketiga di bawah tatapan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya. Darah hitam menyembur liar. Raja Kursi Ketiga terbunuh. Keributan besar meletus di antara pasukan aliansi. Namun, tidak ada yang bersorak. Semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Bagaimana bisa ahli puncak penjara iblis ini, yang pernah memaksa 8 master kuno tertidur atau bereinkarnasi, dibunuh dengan mudahnya? Haha. Raja Kursi Ketiga mengangkat kepalanya. Wajahnya yang berdarah membuat Lindong tersenyum mengerikan. Setelah itu, tubuhnya mulai membengkak tak terkendali. Ini buruk. Hati Lindong bergetar saat melihat ini. Cahaya perak berkelebat di sekujur tubuhnya dan dia menghilang dalam sekejap. Tubuh Raja Kursi Ketiga tiba-tiba meledak tepat saat Lindong menghilang. Ki iblis hitam kental dan darah terbang keluar, menutupi seluruh langit dalam prosesnya. Cairan seperti ki iblis jahat bercampur darah kental jatuh dari langit dan mendarat di tanah di bawah. Tubuh Lindong muncul agak jauh saat rasa manis naik di tenggorokannya. Meskipun dia cepat melarikan diri sebelumnya, dia masih terluka oleh penghancuran diri Raja Kursi Ketiga. Orang ini benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Lindong tampak sedikit linglung saat ia melihat ki iblis jahat menyebar di tempat itu. Ia tidak akan pernah membayangkan bahwa Raja Kursi Ketiga ini benar-benar akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang direncanakan orang-orang ini? Haha. Raja Kursi Surga mengerutkan bibirnya sedikit saat dia mengamati pemandangan ini. Setelah itu, dia tersenyum ke arah kelompok Lindong. Selanjutnya, silakan lihat karya agung kami yang telah berusia ribuan tahun. Sudah lama saya katakan bahwa kali ini kalian akan kalah dalam perang dunia ini. Tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar hebat saat kata-kata Raja Kursi Surga menghilang. Orang bisa melihat tanah terbelah dan ki iblis menyebar. Sosok iblis yang begitu besar hingga orang tidak dapat melihat di mana ia berakhir perlahan berdiri dari kedalaman tanah. Sosok iblis itu memanjat dari jurang tak berujung. Kepalanya mencapai langit saat berdiri di tanah. Ki iblis memenuhi udara. Sosok itu tampak seperti kaisar iblis. Ini. Pupil mata Lindong mengecil dengan cepat saat dia menatap sosok iblis yang disertai tekanan yang mengerikan. Sosok iblis itu tampaknya memiliki lengan iblis raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah masing-masing tangan terdapat mata iblis jahat yang tertutup rapat. Mata ini bahkan lebih menakutkan daripada mata jahat di tangan Raja Kursi Ketiga. Avatar Kaisar Iblis, Ying Huan-Huan menatap sosok iblis yang sangat menakutkan itu. Rasa dingin yang tak berujung melonjak dari wajah cantiknya saat dia perlahan mengucapkan setiap kata dengan penuh penekanan. Semuanya, pesta telah dimulai. Terima kasih atas kerjasamanya. Raja Langit tersenyum tipis. Ia berdiri di langit dan membungkuk dengan lembut ke arah pasukan aliansi. Suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari pasukan penjara iblis saat kata-katanya memudar. Segera setelah itu, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan aliansi menyaksikan pasukan penjara iblis menghancurkan diri mereka sendiri satu demi satu. Ki iblis yang pekat bercampur dengan potongan daging hitam terbang bersama mereka. Akhirnya, mereka memasuki avatar Kaisar Iblis. Mengikuti masuknya ki iblis, darah, dan daging yang tampaknya tak berujung ini, mata jahat di tangan avatar Kaisar Iblis terbuka, satu demi satu. Dunia menjadi lebih gelap saat masing-masing mata terbuka. Ledakan terus terjadi dengan cepat. Seluruh gurun tampak berubah menjadi lautan cairan hitam saat ini.
Pasukan aliansi bergegas naik ke udara. Mata mereka terkejut saat melihat pemandangan ini. Ki iblis yang mengerikan, bersama dengan aura berdarah dan brutal yang tercipta dari pertempuran sebelumnya, terus memasuki avatar Kaisar Iblis, membuka satu mata demi satu. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk membuka semua mata avatar Kaisar Iblis ini. Bahkan setengah dari mata avatar Kaisar Iblis tidak terbuka bahkan setelah seluruh pasukan penjara iblis menghancurkan diri sendiri. Raja Kursi Surga memandang para eselon atas lainnya di penjara iblis dan terkekeh pelan. Senyum aneh muncul di wajah raja yang duduk ketika mereka mendengar ini. Ada ekspresi fanatik dalam senyum mereka. Mereka segera duduk dan menghancurkan diri sendiri di depan mata para master kuno. Ki iblis yang mengerikan menyapu tempat itu, menghalangi matahari. Ekspresi para master kuno sangat muram. Mereka gagal membunuh orang-orang ini setelah bertarung dengan mereka selama ribuan tahun. Namun, dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka semua telah memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Ki iblis yang deras, daging dan darah mengalir ke dalam avatar Kaisar Iblis, sekali lagi membuka banyak mata jahat. Raja Langit berdiri sendirian di langit sambil tersenyum menatap Ying Huan-Huan. Ekspresi aneh di wajahnya membuat orang bergidik. Mengaktifkan avatar Kaisar Iblis memang memungkinkanmu memiliki kekuatan yang sangat mirip dengan Kaisar Yimo. Namun, kekuatan seperti itu tidak akan bertahan lama. Bahkan jika kau memulai proses aktivasi, kau tetap tidak akan bisa berhasil tanpa darah dan daging Kaisar Yimo sebagai penghubungnya. Mata Ying Huan-Huan yang sedingin kristal menatap Raja Kursi Surga saat dia berkata perlahan. Tidak masalah jika kita semua mati di sini, asalkan kita bisa melenyapkanmu dari dunia ini. Paling tidak, dunia tidak akan lagi diserbu oleh Yimo di masa depan. Kalau begitu, kita bisa dikatakan menang? Raja Surga tersenyum tipis. Betapa berbudi luhurnya. Namun, aku khawatir yang kalah adalah kalian. Raja Kursi Surga menoleh dan menatap ke timur yang jauh sambil menyeringai, Tuan S. Apakah kamu masih ingat bahwa leluhur simbol pernah memotong salah satu lengan kaisar saat menyegelnya? Ekspresi di mata Ying Huan-Huan akhirnya berubah ketika dia mendengar ini. Haha, kau benar. Lengan kaisar masih ada di duniamu ini. Pada kenyataannya, kau sudah kalah sejak leluhur simbol menyalakan reinkarnasinya untuk menyegel kaisar. Leluhur simbolmu pada akhirnya tidak dapat dibandingkan dengan kaisar kami. Raja Kursi Surga berlutut penuh hormat ke arah timur. Tangan kaisar, silakan ambil posisimu. Sementara kata-katanya bergema di langit, daratan di dalam wilayah iblis unik di wilayah Suan Timur yang jauh mulai bergetar. Setelah itu, daratan runtuh, dan banjir ki iblis menyapu bersih. Cahaya iblis menembus formasi kuno yang menyegel area tersebut. Setelah itu, cahaya itu merobek langit dan bergegas menuju wilayah Suan Barat. Lengan putih raksasa terlihat samar-samar di dalam cahaya hitam. Sementara itu, kejahatan yang tak terlukiskan menyelimuti tempat itu. Aura iblis bergejolak dan hampir menutupi seluruh langit di atas gurun. Bahkan, seluruh wilayah Suan Barat pun terkena dampaknya. Berdiri di bawah aura iblis yang tak berujung, avatar iblis itu tampak seperti kapal perusak yang datang dari pesawat lain. Bahkan, riak-riak jahat yang dipancarkannya menyebabkan ekspresi para prajurit aliansi berubah. Lindong dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Tiba-tiba, mereka menoleh dan melihat ke arah langit yang jauh. Di tempat itu, langit tiba-tiba hancur di hadapan aura iblis yang menakutkan, yang akan menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa, tersapu keluar dari dalam. Sementara itu, seseorang samar-samar dapat melihat lengan putih besar di dalam aura iblis. Tangan Kaisar Iblis, mata kelompok Ying Huan-Huan mengecil ketika mereka melihat tangan pucat besar itu. Tangan besar ini sangat pucat. Sekilas, bahkan tampak sedikit lemah. Namun, pemandangan aneh ini malah membuat hati seseorang bergetar. Ini adalah lengan Kaisar Yimo, seseorang yang pernah memaksa leluhur simbol untuk menyalakan reinkarnasinya sendiri. Dulu, ketika guru menyegel Kaisar Yimo, lengan Kaisar Iblis itu kemungkinan besar bukan sesuatu yang dipotong oleh guru. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang diam-diam ditinggalkan oleh Kaisar Yimo. Ying Huan-Huan mengepalkan tangannya sebelum berkata perlahan. Murid-murid kelompok Life Dead Master menyusut.
Samar-samar, mereka semua bingung. Dia memang pantas menyandang gelar Kaisar Iblis. Bahkan, ketika dia disegel, dia benar-benar berhasil meninggalkan jurus rahasia sebagai persiapan untuk kembali beberapa ribu tahun kemudian. Raja Kursi Surga menatap tangan Kaisar Iblis yang telah merobek ruang dengan kegembiraan di matanya, sebelum dia membungkuk dengan hormat. Setelah itu, segel tangannya berubah sebelum tangan Kaisar Iblis itu bergegas dan akhirnya terhubung dengan avatar Kaisar Iblis. Avatar Kaisar Iblis yang besar itu mengeluarkan suara dengungan yang memekakkan telinga setelah tangan Kaisar Iblis menyatu dengannya. Seketika, aura iblis yang mengerikan menyapu ke depan, sementara riak yang menakutkan perlahan-lahan terbentuk. Riak ini memiliki aroma yang sama dengan Kaisar Yimo. Pada saat ini, satu mata jahat yang tertutup rapat pada avatar Kaisar Iblis dengan cepat terbuka. Sementara itu, mata itu dipenuhi dengan kekejaman dan kebrutalan, seolah-olah dia bertekad untuk menghancurkan dunia ini. Haha. Raja Kursi Surga tertawa ke arah langit. Sementara itu, tawanya dipenuhi dengan kebanggaan saat dia berkata, begitu avatar Kaisar Iblis terbentuk, kalian semua akan menjadi seperti semut belaka. Haha, dunia ini akhirnya jatuh ke tangan kita. Aku benar-benar telah mencapai apa yang gagal dilakukan Kaisar saat itu. Pada saat ini, aura dingin yang menakutkan meletus. Setelah itu, lapisan gelombang es menyapu ke depan dengan kecepatan yang menakutkan di langit, sebelum membekukan aura iblis yang mengerikan itu. Ying Huan-Huan memegang tombak es di tangannya, sementara kilatan dingin berkilauan di matanya yang cantik. Setelah itu, tubuhnya bergerak sebelum dia menyerang ke depan dan langsung menyerbu ke arah Raja Kursi Surga. Aura dingin berkumpul di ujung tombaknya, dan tampaknya itu bahkan dapat membekukan waktu itu sendiri. Haha, Master S, semua yang kamu lakukan sekarang tidak ada gunanya. Raja Kursi Surga tertawa terbahak-bahak. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk bertukar pukulan dengan Ying Huan-Huan. Sebaliknya, tubuhnya bergerak sebelum aura iblis di tubuhnya meletus. Kemudian, dia benar-benar mundur ke tubuh besar avatar Kaisar Iblis sebelum keduanya bergabung dengan cara yang aneh. Avatar Kaisar Iblis yang tampak menakutkan itu tumbuh 2 kali lipat setelah Raja Kursi Surga bergabung dengannya. Sementara itu, awan-awan mengambang di bawahnya. Bahkan, saat dia mengayunkan banyak lengan iblisnya, tampak seolah-olah dia ingin menghancurkan dunia ini. Haha, saat ini aku memiliki kekuatan yang hampir setara dengan kekuatan Kaisar Iblis. Bagaimana mungkin kalian semua bisa melawanku? Avatar Kaisar Iblis tertawa keras. Tawanya seperti guntur dan menyebabkan seluruh dunia bergetar. Tangan Ying Huan-Huan membentuk segel sebelum dia mengeluarkan teriakan dingin. Seketika, aura dingin berkumpul liar di langit sebelum akhirnya berubah menjadi 9 penjara gunung es yang menjulang tinggi, yang begitu tinggi hingga melampaui pandangan seseorang. Akhirnya, mereka menghancurkan avatar Kaisar Iblis dengan kejam. Namun, ketika dia melihat serangan habis-habisan Ying Huan-Huan, avatar Kaisar Iblis tertawa acuh tak acuh. Dia melemparkan lengan iblisnya ke depan, dan disertai dengan aura iblis yang mengerikan saat menghantam gunung es. Langit bergetar. Saat aura iblis melonjak, gunung-gunung es yang menjulang tinggi, yang begitu tinggi hingga melampaui pandangan seseorang, semuanya hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Berdiri di langit, sosok Ying Huan-Huan yang halus bergetar. Setelah itu, dia cepat-cepat mundur. Sementara itu, dia mengerutkan kening saat dia menatap avatar iblis besar di langit. Pada saat ini, yang terakhir memang memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Kaisar Yimo. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kelompok Master Kehidupan dan Kematian maju dan bertanya dengan suara yang dalam. Jelas, mereka tidak menyangka situasinya akan seperti ini. Tidak mungkin mencapai kekuatan Kaisar Yimo hanya dengan mengandalkan teknik seperti itu. Ying Huan-Huan menatap avatar Kaisar Iblis sebelum dia berkata, jika mereka meyakini bahwa mereka dapat memiliki kekuatan yang sama dengan Kaisar Yimo hanya dengan bersatu, mereka akan melemahkan kekuatan Kaisar Yimo. Memang benar mereka mampu mencapai kekuatan besar dengan mengandalkan teknik ini. Namun, ini bukanlah metode yang stabil dan tidak mungkin Raja Kursi Surga dapat mengendalikan kekuatan ini untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, selama kita terus mengganggunya, kemungkinan besar avatar Kaisar Iblis akan segera runtuh dengan sendirinya. Kata Ying Huan-Huan.
Kelompok Life Dead Master mengangguk setelah mendengar ini. Namun, mereka segera mengerutkan kening lagi. Saat ini, bahkan Ying Huan tidak dapat memblokir avatar Kaisar Iblis. Oleh karena itu, apakah serangan gabungan mereka dapat menghentikan avatar Kaisar Iblis masih belum jelas. Tidak ada cara lain. Jika kita menghabisi avatar Kaisar Iblis, kemungkinan besar dunia akan kembali damai dan ini akan menjadi kemenangan sejati bagi kita. Ying Huan berkata dengan lembut. Setelah itu, dia melirik Lindong, yang berdiri di belakangnya dan tidak berbicara sepatah kata pun, sebelum dia tanpa sadar mengepalkan tangannya yang dingin. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Biarkan aku mengganggu Raja Kursi Surga terlebih dahulu saat dia masih membiasakan diri dengan kekuatan avatar Kaisar Iblis. Sementara itu, kalian semua harus mengumpulkan kekuatan kalian sebelum melancarkan serangan kalian padanya. Ying Huan menahan emosi yang kacau di dalam hatinya. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Seketika, aura dingin mengalir di bawah kakinya sebelum berubah menjadi teratai es. Kemudian dia duduk di atasnya. Suhu di tempat ini tiba-tiba turun drastis. Bahkan, yuan power alami yang melonjak pun menjadi kaku. Dunia formasi teratai. Ying Huan mengetuk ruang kosong itu dengan jarinya yang panjang. Seketika, darah merahnya yang cerah berubah menjadi bintik-bintik bercahaya sebelum melesat maju. Setelah itu, saat mereka mendarat di tanah langsung membeku. Sementara itu, banyak teratai es besar tumbuh. Selain itu, tanaman merambat besar, yang tampak seperti naga, bersiul dari dalam teratai es ini, sebelum mereka mengganggu avatar Kaisar Iblis dari segala arah dan mengikatnya. Avatar Kaisar Iblis berjuang. Sementara itu, tanaman merambat besar seperti naga itu perlahan terkoyak. Namun, segera setelah itu, semakin banyak tanaman merambat datang menyerbu. Pada saat yang sama, aura dingin yang menakutkan menyerbu avatar Kaisar Iblis dan memperlambat gerakannya secara signifikan. Ketika kelompok Life Dead Master melihat pemandangan ini, mereka tahu bahwa mereka tidak mampu meremehkan pihak lain. Segera, mereka mengalihkan perhatian mereka sebelum mereka melihat Lindong dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lindong, panggil formasi alam semesta kuno. Kemudian, minta setiap praktisi elit di pasukan aliansi untuk menuangkan semua kekuatan yuan mereka ke dalam formasi, dan serang bersama kami." Lindong jelas tahu betapa seriusnya situasi saat ini. Karena itu, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Sebaliknya, sebuah pikiran terlintas di benaknya, sebelum formasi alam semesta kuno mengembang bersama angin dan menyelimuti langit. Semua prajurit aliansi dengarkan baik-baik, curahkan semua kekuatan kalian ke dalam formasi alam semesta kuno. Mereka yang berada di tahap reinkarnasi harus menyerang bersama kami. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan oleh satu gerakan ini. Suara Life Dead Master yang lembut namun serius bergema di seluruh tempat. Ketika mereka mendengar ini, banyak prajurit aliansi dengan cepat mengepalkan tangan mereka sebelum berteriak sebagai tanggapan. Banyak sosok melayang ke langit sebelum semuanya muncul di belakang Lindong. Mereka semua adalah ahli tahap reinkarnasi. Namun, meskipun kekuatan mereka sangat hebat, mereka tampak tidak berarti di hadapan avatar Kaisar Iblis yang besar. Di bawah sana, di antara pasukan aliansi, banyak sekali prajurit yang duduk sebelum kekuatan yuan mereka melonjak seperti gelombang laut. Akhirnya, mereka berubah menjadi banyak pilar, sebelum mereka mengalir ke formasi alam semesta kuno di langit. Sang Master Kehidupan dan Kematian menjerit dalam-dalam saat melihat ini. Segera, dia menutup kedua matanya, sebelum ki kehidupan dan kematian hitam dan putih mulai mengalir di sekelilingnya. Flame Master, Thunderbolt Master, Darkness Master dan yang lainnya juga menutup mata mereka secara bersamaan. Setelah itu, kekuatan dalam tubuh mereka didorong hingga batasnya. Little Flame dan beberapa orang lainnya tiba di samping Lindong. Ketika mereka melihat avatar Kaisar Iblis, kilatan kekhawatiran melintas di mata mereka. Tidak perlu khawatir, apapun yang terjadi, paling tidak, kita harus bertarung dengan mereka. Lindong tersenyum ke arah mereka dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ling Qingzu berjalan pelan ke arahnya dan bertanya. Setelah itu, dia menggunakan matanya yang cantik dan cerah untuk menatap Lindong dengan tenang. Ini karena dia melihat kejadian sebelumnya yang telah terjadi. Meskipun Lindong mungkin tidak menunjukkannya di permukaan, kemungkinan hatinya tidak setenang yang terlihat.
Ketika Lindong melihat mata Ling Qingzu yang lembut dan penuh perhatian, hatinya terasa hangat. Setelah itu, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Little Flame, King Tan, Little Marten, dan yang lainnya, sebelum berkata, "Ayo kita bergerak juga. Kali ini, jika kita gagal, kemungkinan besar dunia akan hancur." Semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh sebelum kilatan tekad melintas di mata mereka. Lagi pula, pada saat ini, tidak ada cara bagi mereka untuk mundur. Raungan rendah terdengar dari tenggorokan Little Flame, sebelum cahaya ungu emas meletus. Setelah itu, tubuhnya membengkak dengan cepat sebelum ia dengan cepat berubah menjadi raksasa setinggi 100.000 kaki. Namun, ia masih kurang dibandingkan dengan avatar Kaisar Iblis. "Kamu adalah orang yang menyelamatkan hidupku di masa lalu. Aku senang dan puas karena aku bisa menjalani tahun-tahun tambahan itu." Si tikus kecil menepuk bahu Lindong, sebelum senyum lembut yang jarang terlihat muncul di wajah tampannya. Dia menatap Lindong sambil mengingat bahwa bertahun-tahun yang lalu, dia hanyalah seorang pemuda yang lemah dan lembut yang membawa roh jahat, yang bisa menghilang kapan saja, dan seekor harimau bodoh. Setelah itu, satu orang, satu roh, dan satu binatang memulai perjalanan kultivasi mereka yang panjang. Setelah bertahan hidup dalam berbagai situasi hidup dan mati bersama, siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka benar-benar mampu mencapai ketinggian seperti itu? "Jangan khawatir, tidak mungkin aku akan membiarkan kalian mati semudah itu," Lindong berkata dengan lembut. "Aku percaya padamu." Si tikus kecil tersenyum tipis. Kemudian, dia memeluk Lindong erat-erat sebelum berkata dengan lembut, "Kakak." Setelah itu, cahaya ungu hitam keluar dari tubuh Little Marten, sebelum ia melebarkan sayapnya yang besarnya 100.000 kaki. Kemudian, ia terbang ke langit sebelum ia mendorong kekuatan di dalam tubuhnya hingga batasnya. Lindong menatap Little Marten sebelum tersenyum lembut. Setelah itu, dia duduk di udara dan membentuk segel dengan tangannya. Seketika, fluktuasi aneh menyebar dengan cepat, sebelum tanah dalam radius 30.000 mil mulai menjadi tandus. Kitab suci kehancuran besar mulai memperlihatkan kekuatannya yang menakutkan pada saat ini. Kehancuran mulai menyebar dengan kecepatan yang menakutkan di padang pasir di bawah. Setelah itu, tanah yang awalnya hitam pekat mulai berubah menjadi kuning layu. Jelas, ketika Lindong mengeksekusi kitab suci kehancuran besar sekarang, tujuannya bukan lagi hanya untuk menyerap energi di permukaan tanah. Sebaliknya, ia mampu mencapai jauh di bawah tanah, sebelum ia menarik semua energi di dalam tanah, seperti ikan paus yang menghisap air. Aroma kehancuran yang kuat menyebar dari dalam tanah, sebelum akhirnya menyebar sejauh 30.000 mil. Jika dilihat dari atas, tampaknya seluruh gurun terpengaruh. Tanah bergetar terus-menerus sementara gelombang energi dipancarkan. Akhirnya, mereka berkumpul dan mengalir menuju Lindong. Sementara itu, semua orang bisa merasakan betapa menakutkannya energi yang terkandung di dalamnya. Lindong menatap pemandangan ini sebelum mengembuskan napas pelan. Namun, mata hitamnya yang gelap tetap setenang air yang tenang. Tak lama kemudian, dia tersenyum tipis. Ini belum cukup. Meskipun area pengaruhnya hampir mencapai batasnya, ini bukanlah aspek yang paling mengerikan dari Great Desolation Scripture. Kehancuran tidak bermaksud merenggut seluruh kehidupan. Bahkan, benih-benih harapan akan selalu ada di dalam kehancuran. Selain itu, ketika musim semi tiba, benih-benih yang tersembunyi akan tumbuh dan tempat itu akan menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Kehancuran dapat mengarah pada kelahiran kembali. Pemahaman singkat ini mulai menyebar di dalam hati Lindong. Setelah itu, setiap ahli di sekitarnya tiba-tiba menyadari bahwa energi liar dan keras yang mengalir melalui tanah tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Selanjutnya, mereka segera menyadari bahwa bintik-bintik hijau zamrud telah muncul di tanah kuning yang layu. Faktanya, itu adalah tunas-tunas kecil dan mereka mulai tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, sebelum seluruh tempat itu ditutupi rumput. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, padang pasir yang luas ini telah berubah menjadi padang rumput yang tak berujung. Sementara itu, kekuatan hidup yang melimpah menyebar. "Tolong pinjamkan aku semua kekuatanmu sekali lagi." Lindong menundukkan kepalanya sebelum menatap hamparan rumput yang tak berujung dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Setelah itu, hamparan rumput menjadi tandus sekali lagi.
Setelah itu, aliran energi yang menakutkan mulai menyatu dengan energi mengerikan yang diperoleh Lindong sebelumnya. Tanah di bawah tempat Lindong berdiri mulai runtuh saat ini. Cairan berkilauan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bawah tanah sebelum dengan cepat melonjak ke atas. Cairan ini tercipta setelah energi tersebut terkumpul dan terkompresi hingga batasnya. Bahkan, cairan ini sangat kuat dan dahsyat sehingga bahkan dapat secara diam-diam menakuti ahli tahap reinkarnasi puncak. Cairan itu mulai naik dengan kecepatan yang semakin cepat. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi pilar air hijau setinggi 100.000 kaki, yang melesat keluar dari tanah. Sementara itu, Lindong berdiri di puncak pilar air ini. Lindong memasang ekspresi serius di wajahnya. Sementara itu, lengannya mulai mencair. Setelah itu, ia menangkupkan kedua tangannya sebelum sebuah busur besar perlahan terbentuk di tangannya. Namun, kali ini, busur besar itu tampak tua dan sederhana. Bahkan, tidak ada cahaya yang mengalir di permukaannya. Meskipun demikian, masih mungkin untuk mendeteksi fluktuasi yang sangat menakutkan yang terpancar darinya. Lindong menggunakan tangannya yang berwujud cair untuk perlahan menarik tali busur. Setelah itu, suara melengking yang jelas dan tajam bergema di seluruh dunia. Kemudian, pilar air energi setinggi 100.000 kaki itu tampak menjulang seperti naga air, sebelum akhirnya berubah menjadi anak panah hijau zamrud dan bertengger di tali busur. Selanjutnya, 3 simbol leluhur muncul dari telapak tangan Lindong. Ketiganya saling melilit sebelum terbang ke anak panahnya. Warna anak panah itu langsung menjadi cemerlang dan menyilaukan. Setelah itu, cahaya ilahi terpancar dari antara alis Lindong. Seketika, energi mental di dalam istana ilahinya juga menyembur keluar sebelum mereka menyerbu ke arah anak panah itu. Mengom. Kemudian, beberapa ratus ribu tato cahaya naga ungu emas melesat keluar sebelum menancap ke dalam anak panah tersebut. Cahaya putih hangat juga melesat keluar sebelum berubah menjadi simbol kuno. Setelah itu, batu leluhur bergetar sebelum gelombang energi hangat dan murni menyembur ke dalam anak panah. Tablet desolet besar dan istana ilahi misterius mengikuti dari belakang. Segera setelah itu, gelombang demi gelombang energi mulai mengalir ke anak panah itu. Ruang di sekitar Lindong mulai hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, tangannya yang memegang busur mulai meletus terus-menerus. Kalau bukan karena kedua lengannya telah berubah menjadi tangan simbol leluhur, kemungkinan besar mereka akan hancur berkeping-keping oleh energi yang menakutkan itu. Anak panah ini pada dasarnya mengandung semua kekuatan yang bisa dipanggil Lindong. Bahkan, sudut mata master kuno pun berkedut saat mereka mendeteksi fluktuasi ini. Tidak jauh dari Lindong, Ling Qingzu sedang duduk di udara. Sementara itu, tidak ada fluktuasi Yuan Power di sekujur tubuhnya. Sebaliknya, hanya ahli tingkat tinggi seperti Lindong yang dapat merasakan samar-samar bahwa sebagai respons terhadap penyelidikan dan panggilan di dalam hatinya, kekuatan misterius perlahan turun ke dunia ini. Ling Qingzu perlahan mengangkat tangannya yang seperti batu giok sebelum mengepalkannya dengan lembut. Seketika, ruang di depannya retak sebelum pedang hijau tajam sepanjang 1000 kaki perlahan terbentuk. Mengalir di permukaan pedang panjang ini, adalah kekuatan yang berasal dari zenit yang misterius, yang membuat seseorang kagum sekaligus takut. Pada saat yang sama, Life Dead Master, Flame Master, dan yang lainnya juga telah melepaskan kekuatan penuh mereka. Seketika, banyak kekuatan mengerikan berkumpul di langit. Bahkan, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang hadir yang berani mengklaim bahwa ia dapat memblokir serangan ini. Ini adalah serangan yang terdiri dari serangan-serangan terkuat dari setiap pakar top di dunia. Meskipun tak ada lagi lelaki legendaris seperti sang leluhur simbol, yang sanggup memikul beban itu seorang diri, paling tidak, ketika semua orang di dunia menyatukan hati dan menyatukan kekuatan, kekuatan yang mereka lepaskan adalah sesuatu yang tak bisa diremehkan. Sementara itu, avatar Kaisar Iblis tampaknya telah mendeteksi serangan menakutkan yang terbentuk di dunia ini. Segera, ia mulai berjuang dengan kecepatan yang semakin intens. Tanaman merambat es besar seperti naga, yang terjalin dan mengikatnya, dengan cepat hancur. Ying Huan mengatupkan gigi peraknya erat-erat. Sementara itu, cahaya sebening kristal terus mengalir di matanya yang cantik saat dia memaksakan diri hingga batas kemampuannya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan avatar Kaisar Iblis lepas saat ini.
Namun, jelas bahwa avatar Kaisar Iblis lebih kuat daripada Ying Huan-Huan. Oleh karena itu, meskipun dia mengerahkan seluruh kemampuannya, seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa semakin tidak berdaya. Ying Huan-Huan menatap avatar Kaisar Iblis, yang sedang berjuang keras hingga ruang di sekitarnya hancur. Sementara itu, suaranya dipenuhi dengan tekad yang tak terbantahkan dan hawa dingin yang menusuk. Setelah itu, dia menggigit ujung lidahnya dengan lembut, sebelum aliran darah esensi merah terang menyembur keluar. Mereka bertahan di tengah aura dingin sebelum mereka langsung berubah menjadi naga es merah darah yang sangat besar. Akhirnya, naga es itu melilit kaki avatar iblis dan mengikatnya dengan kuat. Setelah melancarkan serangan ini, wajah Ying Huan-Huan menjadi semakin pucat. Jelas, serangan ini sangat merugikannya. Untungnya, serangannya yang dilancarkan untuk menundanya telah mencapai sasaran kritisnya. Ini karena pada saat avatar iblis menghancurkan naga es merah darah, serangan yang tak terhitung jumlahnya di langit sudah dipersiapkan dengan baik dan siap untuk dilepaskan. Ying Huan-Huan menatap para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri di langit di belakangnya. Pada saat ini, mereka semua memiliki ekspresi gembira dan gila di wajah mereka. Meskipun mereka tahu bahwa mereka berada di saat yang paling genting, pada saat-saat seperti ini, mampu mengandalkan kekuatan seseorang untuk melindungi hal-hal yang mereka pedulikan, akan memperkuat kemauan dan tekad seseorang. Kali ini, guru sudah tiada. Mari kita lindungi dunia ini sendiri. Ying Huan-Huan berdiri dari teratai esnya, lalu memiringkan kepalanya pelan. Setelah itu, ia menggunakan matanya yang indah bak kristal untuk menatap sosok kurus yang berdiri tepat di depannya. Setelah itu, sebuah emosi, yang belum pernah muncul di hatinya sebelumnya, muncul di dalam hatinya. Dulu, melindungi dunia hanyalah tugas yang harus kulakukan. Namun, saat ini, ada seseorang di dunia ini yang ingin kulindungi dari lubuk hatiku. Karena itu, aku tidak bisa membiarkan dunia ini hancur di tanganmu. Bibirnya yang dingin dan dingin terangkat perlahan membentuk lengkungan yang sangat samar. Setelah itu, Ying Huan-Huan mengangkat tangannya, sebelum kristal dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Kemudian, kristal itu membengkak dengan cepat sebelum berubah menjadi teratai es yang besar dalam waktu singkat. Sementara itu, ada jejak samar darah yang melayang di dalam teratai es itu. Selain itu, suara detak jantung yang aneh benar-benar terdengar dari dalam. Pergi. Suara lembut keluar dari bibir Ying Huan-Huan. Setelah itu, teratai es memimpin dan bergegas maju. Dunia seakan runtuh setelah suaranya terdengar. Di belakangnya, serangan habis-habisan yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit seperti meteorit. Bersama dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, mereka melesat melintasi langit sebelum menghantam ke arah avatar Kaisar Iblis dari segala arah. Pada saat ini, Ling Qingzu dengan lembut menekan jarinya ke udara kosong. Seketika, pedang besarnya, yang dibentuk oleh zenit yang misterius, melesat maju sebelum langsung menuju ke arah avatar Kaisar Iblis dengan kecepatan seperti kilat. Mengom! Little Flame melepaskan raungan dahsyat yang mengguncang bumi. Kemudian, tinju ungu emas, yang tampak seperti harimau menakutkan yang dapat melahap surga, menyerbu ke depan. Setelah itu, bulan sabit berukuran 100.000 kaki melesat keluar dari tangan Little Marten. Life Dead Master, Flame Master, dan yang lainnya juga melepaskan teriakan ledakan. Serangan mereka, yang telah mencapai batasnya, merobek langit sebelum mereka menyapu ke depan dengan cara yang agung dan perkasa. Di langit, suara kuno terdengar di dalam formasi alam semesta kuno. Setelah itu, formasi kuno itu berputar dengan keras, sebelum tangan besar yang tampak kuno, yang hampir menutupi seluruh padang pasir, terentang dari dalam. Kemudian, tangan itu hancur melalui kekosongan sebelum menghantam avatar Kaisar Iblis dengan kejam. Ketika mendengar teriakan perang yang bergema di langit, jantung Lindong yang awalnya berdebar kencang, mulai tenang. Kemudian, dia menatap avatar Kaisar Iblis dengan serius, yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Akhirnya, dia perlahan melepaskan tali busur yang ditarik erat di tangannya. Seperti kerikil yang jatuh ke kolam air, riak-riak melingkar segera menyebar. Tangan Lindong yang cair tiba-tiba meledak, sebelum anak panah yang tampak kuno itu bergetar dan terbang ke depan. Panah itu tidak memiliki kecepatan yang menakutkan dan juga tidak mengandung kekuatan yang menakutkan.
Bahkan, lintasan terbangnya yang bergetar membuat orang bertanya-tanya apakah panah itu dapat mengenai sasarannya. Namun, di antara semua serangan dahsyat yang menakutkan di langit, panah yang tampak biasa ini sebenarnya yang paling menarik perhatian. Kemanapun anak panah itu lewat, semua serangan lainnya akan diam-diam minggir untuk membuka jalur yang memungkinkannya mengarah langsung ke arah Kaisar Iblis Avatar. Anak panah itu akhirnya mengenai teratai es yang berada tepat di depan. Setelah itu, sebuah pedang bersiul dari belakang, sebelum pedang hijau tajam sepanjang 1000 kaki muncul di samping mereka. Akhirnya, disertai dengan serangan-serangan menakutkan di belakang mereka, mereka menghujani tubuh besar Kaisar Iblis Avatar. Warna langit berubah pada saat ini.